perkenalkan nama saya Melania Putri Bambu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit seputar sistem informasi akuntansi. Video ini guna untuk memenuhi tugas komputasi dasar dan IoT pertemuan ketiga. Sebelum ke inti pembahasan, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras, perangkat lunak, database, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selanjutnya, teknologi informasi dipakai dalam sistem informasi organisasi untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui apa itu jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan dua node, yaitu komputer, device, dan virtual machine, atau lebih menggunakan media komunikasi berupa kabel atau wire, maupun tanpa kabel atau wireless, sebagai perantara serta membutuhkan protokol-protokol komunikasi untuk bisa saling berbagi sumber daya seperti software, data, maupun perangkat keras seperti printer dan media penyimpanan. Sedangkan akuntansi menurut Kieso terdiri dari bagian yang mendasar, yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua, pencatatan, dan yang ketiga, pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi menurut Harrison juga merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang memproses input sehingga menghasilkan output untuk mencapai tujuan khusus. Proses adalah inti dari sistem informasi akuntansi. Proses dapat dijelaskan oleh aktivitas seperti pengumpulan atau collecting, pengukuran atau measuring, penyimpanan atau storing, analisis, pelaporan atau reporting, dan pengelolaan atau management. Output yang dihasilkan dapat berupa laporan khusus, biaya produksi, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, bahkan komunikasi personal. Proses dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Sistem informasi akuntansi juga mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkesinambungan. Serta yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Tekanan persaingan global telah merubah lingkungan ekonomi. Perubahan ini menyebabkan terciptanya lingkungan baru pada bidang akuntansi. Setidaknya untuk sejumlah besar organisasi yang ada di Indonesia. Karena lingkungan berubah, maka akuntansi manajemen tradisional tidak digunakan lagi. Berikutnya ada faktor-faktor kunci perubahan. Ekonomi. Yang pertama, orientasi kepada pelanggan. Yang kedua, perspektif lintas fungsional. Yang ketiga, persaingan global. Yang keempat, manajemen mutu total atau TQM. Yang kelima, faktor sebagai unsur kompetitif. Yang keenam, kemajuan dalam teknologi informasi. Yang ketujuh, kemajuan lingkungan manufaktur. Yang kedelapan, pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Dan yang kesembilan, manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Selanjutnya ada 2 kemajuan yang signifikan berhubungan dengan teknologi informasi. Yang pertama, erat kaitannya dengan manufaktur yang terintegrasi dengan komputer atau Computer Integrated Manufacturing yang biasa kita sebut CIM. Dengan proses produksi terotomatisasi, komputer digunakan untuk memonitor dan mengendalikan berbagai operasi.
Selanjutnya, kemajuan kedua adalah ketersediaan alat yang dibutuhkan, seperti ketersediaan komputer personal atau PC, software, dan paket-paket grafis yang memudahkan pengguna atau user-friendly. Komputer personal berfungsi sebagai penghubung komunikasi ke sistem informasi perubahan, sedangkan software dan paket grafis memberikan manajer kemampuan analitis untuk menggunakan informasi tersebut. Berikut ada contoh gambar dari sistem informasi akuntansi. Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi harus didasari bahwa lingkungan usaha akan selalu berubah, termasuk teknologi informasi yang juga mengalami perkembangan. Dengan berkembangnya teknologi informasi, mengakibatkan perubahan-perubahan dalam bidang akuntansi. Akuntansi akan menyesuaikan dengan perkembangan kegiatan perusahaan. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks, serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, efisiensi operasi perusahaan dan kinerja perusahaan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan dapat tetap bertahan dalam era informasi serta mampu menghadapi persaingan pasar global. Selain menghasilkan manfaat, perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi perusahaan, seperti tertutupnya kesempatan kerja, timbulnya resistance to change, serta timbulnya kejahatan-kejahatan teknologi informasi yang dapat merugikan perusahaan. Materi ini bersumber dari jurnal yang bertema Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Bidang Akuntansi Manajemen oleh Sri Maharsi. Sekian dari saya dan terima kasih.